Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang penyajian data. Untuk beberapa video ke depan, kita akan membahas tentang cara-cara menyajikan sebuah data dan cara-cara untuk memproses sebuah data sehingga kita memperoleh intisari yang dapat menggambarkan info penting dari sebuah data yang kita miliki. Nah, sebenarnya apa sih itu data? Data itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta dalam kata, kalimat, angka, dan lain-lain. Nah, tapi dalam pembahasan kita akan banyak berbicara tentang data dalam bentuk angka. Penyajian data yang akan kita pelajari di video ini itu ada 6, yaitu diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon frekuensi, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan OGIF. Yang pertama kita akan membahas tentang diagram garis. Diagram garis itu biasanya kita gunakan untuk melihat perkembangan data yang kontinu. Contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menyajikan data penjualan barang di toko X pada tahun 2021 dalam diagram garis. Nah, kita lihat di sini, kita punya 6 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Dan penjualan barang A dan barang B di toko X itu adalah seperti berikut, di mana satuannya itu adalah unit. Nah, untuk menggambar diagram garis, pertama-tama kita perlu menggambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Diagram garis itu biasanya sumbu X-nya adalah waktu, di mana kalau di sini itu per bulan. Bisa juga per tahun, bisa juga per hari. Tapi di contoh ini, itu adalah per bulan. Kalau sumbu Y-nya itu biasanya kita omongin jumlah atau frekuensi. Kalau di sini jumlah penjualan barangnya yang dalam unit. Selain itu, biasanya diagram garis itu juga memiliki judul. Kalau di sini, judulnya itu adalah penjualan barang di toko X pada tahun 2021. Nah, sekarang kita akan menggambarkan diagram garisnya. Bagaimana caranya? Kita gambarkan misalkan garis biru ini adalah barang A. Menggambar diagram garis itu sangat gampang. Yaitu kita lihat saja di bulan Januari ini barang A yang terjual itu berapa? Kalau di sini kita tahu bahwa yang terjual adalah 25 unit. Berarti di bulan Januari ini kita pasang titik ketika Y-nya itu adalah 25. Yang menandakan bahwa di bulan Januari itu barang A terjual 25 unit. Selanjutnya untuk Februari kita lihat bahwa penjualannya itu adalah 40 unit. Kita letakkan di 40. Untuk Maret kita letakkan di 30. Untuk April kita letakkan di 10. Dan selanjutnya. Setelah kita memperoleh titik-titik ini, langkah selanjutnya adalah menggambarkan garis yang menghubungkan titik-titik ini. Berarti kita gambar garis dari Januari ke Februari, lalu dari Februari ke Maret, dari Maret ke April, dari April ke Mei, dan dari Mei ke Juni. Ini adalah diagram garis yang kita peroleh untuk barang A. Jika kita memiliki satu diagram garis di grafik kita, maka ini disebut sebagai diagram garis tunggal. Nah, kalau andaikan kita memiliki lebih dari satu diagram garis, itu disebut sebagai diagram garis ganda. Bagaimana contohnya? Kali ini kita akan menggambarkan diagram garis untuk barang B. Misalkan barang B itu yang warnanya merah. Nah, berarti di sini kita gambarkan saja. Di Januari itu barang B terjual 10. Berarti kita bikin di sini titiknya. Selanjutnya Februari di sini 15. Maret 35. April 25. Mei 40. Dan Juni 30. Berarti di sini kita gambarkan lagi garisnya yang menggabungkan antar bulan ini. Sehingga kita memperoleh diagram garisnya seperti berikut. Bisa dilihat di sini bahwa kita memiliki dua diagram garis. Berarti ini yang disebut sebagai diagram garis ganda. Nah, dari penyajian data ini, kita bisa lihat bahwa awalnya barang B itu tidak terjual dengan banyak. Sedangkan barang A itu lebih banyak. Tetapi untuk bulan Maret sampai Juni, bisa dilihat bahwa barang B lebih laku dibandingkan barang A. Berarti di sini itu ada sesuatu yang menyebabkan hal ini terjadi. Ini adalah pentingnya penyajian data. Selanjutnya kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu menggunakan sektor pada lingkaran, yaitu juring-juring lingkaran, untuk membandingkan satu objek dengan objek lainnya. Contohnya seperti apa? Kita lihat bahwa di SMAY itu, murid diminta untuk mengikuti kegiatan. Di sini ada 3 kegiatan, yaitu olahraga yang diikuti 90 orang, PMR yang diikuti 60 orang, dan Paskibra yang diikuti 50 orang. Sekarang kita diminta untuk menyajikan data ini dalam diagram lingkaran.
Untuk diagram lingkaran, ada dua hal yang sangat penting dalam penggambarannya. Yang pertama, kita harus mencari persentasenya, dan yang kedua, kita harus mencari besar sudutnya. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui terlebih dahulu total data yang kita miliki. Di sini kita tahu bahwa olahraga itu ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan Paskibra itu ada 50 orang. Berarti dari sini kita tahu bahwa total anak SMA yang diminta untuk mengikuti kegiatan itu ada 200 orang. Cara mencari persentase itu adalah banyaknya orang yang mengikuti suatu kegiatan dibanding dengan total orangnya dikali 100%. Berarti untuk persentase olahraga kita bisa menghitungnya dengan cara 90/200 dikali 100%. Yang hasilnya adalah 45%. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk PMR, yaitu 60 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 30%. Dan terakhir untuk Paskibra, kita punya 50/200 dikali 100%. Yang hasilnya adalah 25%. Selanjutnya untuk besar sudut, caranya sama tetapi kali ini dikalikan dengan 360 derajat. Karena sudut satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Berarti kita akan punya 90 dibagi 200 dikali 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 162 derajat. Lalu untuk PMR kita punya 60 dibanding 200 dikali 360 derajat. Yang hasilnya adalah 108 derajat. Dan untuk Paskibra kita punya 50 dibagi 200 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Ketika kita sudah memiliki dua komponen penting ini, waktunya untuk menggambarkan diagram lingkarannya. Pada diagram lingkaran, kita perlu memiliki lingkaran besarnya. Dan selain itu, kita juga perlu memiliki judul dari diagram ini, agar kita bisa tahu hal apa yang dibicarakan oleh diagram lingkaran ini. Cara menggambarnya adalah dengan meletakkan sebuah titik di tengah, lalu menarik satu garis ke ujung lingkaran. Selanjutnya kita menggambarkan sudut dari salah satu kegiatan yang ada. Misalkan di sini kita gambarkan terlebih dahulu sudut untuk olahraga. Kita tahu bahwa sudutnya adalah 162 derajat. Berarti kita gambarkan 162 derajat di lingkaran ini. Berarti kira-kira akan berada di sini. Di sini sudutnya kira-kira 162 derajat. Selanjutnya kita gambarkan PMR yang 108 derajat dan Paskibra yang sudutnya 90 derajat. Nah, tapi tentunya lebih mudah untuk menggambarkan sudut 90 derajat terlebih dahulu. Jadi lebih baik kita menggambarkan sudut untuk Paskibra, lalu sudut untuk PMR akan menyusul. Sehingga kita bisa gambarkan sudut 90 derajat berada di sini. Di sini adalah 90 derajat. Dan yang di sini adalah 108 derajat. Berarti juring lingkaran yang ini adalah milik olahraga. Di mana olahraga itu memperoleh 45% dari total murid yang mendaftar kegiatan. Selanjutnya 108 derajat itu ada PMR, di mana dia memperoleh 30% dari total murid yang mendaftar kegiatan. Dan selanjutnya untuk sudut 90 derajat itu ada Paskibra, di mana Paskibra itu memperoleh 25% dari total murid yang mendaftar kegiatan. Seperti inilah diagram lingkaran. Jadi kita punya juring-juring lingkaran yang merepresentasikan setiap kegiatan yang ada. Juringnya digambarkan sesuai sudutnya, dan persentase dari kegiatan itu bisa digambarkan di bawah dari info yang kita punya. Dari diagram ini tentunya kita bisa mengetahui bahwa kegiatan olahraga itu adalah yang paling diminati oleh murid SMA Y. Selanjutnya PMR, dan yang terakhir adalah Paskibra. Yang ketiga kita akan belajar mengenai diagram batang. Diagram batang itu digunakan untuk menunjukkan jumlah data masing-masing objek. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Di sini kita diminta untuk menyajikan data siswa di sekolah Z pada tahun 2021 dalam diagram batang. Bisa dilihat di sini teman-teman, bahwa setiap objek itu memiliki frekuensinya masing-masing. TK itu memiliki 1562 siswa, SD 1019 siswa, dan seterusnya. Nah, ini juga sebenarnya bisa digambarkan menggunakan diagram garis. Tetapi diagram garis itu biasanya digunakan untuk melihat perkembangan. Sedangkan ini kita mau melihat jumlah data masing-masing objek. Berarti lebih baik untuk digambarkan menggunakan diagram batang. Sekarang kita coba lihat. Diagram batang itu seperti diagram garis, memiliki judul dari diagramnya. Selanjutnya, sumbu X-nya itu digunakan
untuk objek yang ingin kita lihat jumlah datanya. Selanjutnya, sumbu Y itu adalah jumlah datanya, di mana keterangan dari sumbu Y ini adalah jumlah siswanya. Berarti waktunya kita gambarkan. Kita lihat TK itu ada berapa banyak siswanya. Ternyata ada 1562. Berarti kira-kira 1562 itu berada di sini. Berarti kita hanya perlu menggambarkan garis di 1562 ini. Kira-kira berada di sini. Dan kita tinggal gambarkan batang. Batangnya akan terlihat seperti ini nih teman-teman. Ini akan merepresentasikan bahwa tingkat sekolah TK di sekolah Z ini memiliki siswa sebanyak 1562. Untuk info tambahan kita bisa tulis di sini 1562. Berarti diagram batang untuk anak TK itu ada di sini. Selanjutnya, untuk SD kita punya 1019. Berarti kira-kira 1019 itu berada di sini. Berarti kita gambarkan diagram batangnya yang akan terlihat seperti ini. Kita bisa tuliskan banyaknya siswa di atas diagram batangnya sehingga kita memperoleh diagram batang untuk SD itu seperti ini. Selanjutnya untuk SMP kita punya 818. Berarti kira-kira berada di sini. Selanjutnya kita tuliskan banyaknya siswa di atas batang SMP. Berarti ada 818. Terakhir untuk SMA ada di 432. Berarti kira-kira berada di sini. Berarti ini adalah 432. Dari sini kita bisa lihat bahwa siswa itu paling banyak berada di TK. Sedangkan paling sedikit berada di SMA. Seperti inilah cara menggambarkan diagram batang. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.